Malam turun perlahan di perumahan kecil di pinggiran kota. Angin berembus lembut, menggoyangkan tirai putih yang tergantung di jendela ruang tamu. Dari dapur, suara piring beradu terdengar pelan, berirama dengan tetes air dari keran yang belum sepenuhnya tertutup. Rumah itu tampak tenang dari luar, tapi di dalamnya ada kesunyian yang menyesakkan dada. Dinda berdiri menatap meja makan. 2 piring nasi yang tak tersentuh masih di sana. Uapnya sudah hilang, menyisakan aroma dingin dan hampa. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Sudah 3 hari ini Arga, suaminya, pulang larut tanpa sepatah kata pun. Setiap kali pintu terbuka, yang datang bukan lagi senyum hangat, melainkan dingin yang menembus hati. Dinda teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat tawa kecil di dapur jadi hal yang paling membahagiakan. Tapi kini, dapur yang sama hanya memantulkan gema piring kosong dan langkah kaki yang enggan menyapa. Ia bertanya-tanya dalam hati, sejak kapan rumah ini kehilangan suaranya? Mungkin sejak kepercayaan perlahan terkikis oleh rutinitas. Atau mungkin sejak keduanya berhenti saling mendengar. Ia memegang cangkir teh yang sudah dingin, menyesap sisa pahitnya. Berharap itu bisa menenangkan hatinya yang berisik oleh kenangan. Di luar, suara jangkrik bersahutan, seperti menyindir sepi yang menelan rumah itu. Dinda menatap jam dinding. Jarumnya sudah lewat tengah malam. Arga belum pulang. Hatinya menjerit, tapi bibirnya tetap diam. Seperti rumah ini yang sudah terlalu sering menelan keluhan tanpa jawaban. Hari-hari setelah pernikahan mereka diisi dengan kehangatan yang sederhana. Rumah kecil di pinggiran kota menjadi saksi canda tawa dan doa yang selalu mereka panjatkan bersama. Aisyah, dengan jilbab lembut berwarna pastel, selalu tampak tenang saat menyiapkan sarapan untuk suaminya. Arif, ia senang menciptakan suasana yang damai. Meski hanya dengan aroma teh melati dan roti hangat di atas meja kayu sederhana. Arif sering memperhatikannya diam-diam, kagum dengan kesabaran perempuan itu. Namun, seiring berjalannya waktu, kesibukan Arif di tempat kerja mulai menggerus kebersamaan mereka. Pulang larut malam menjadi kebiasaan, sementara Aisyah hanya bisa menunggu di ruang tamu dengan secangkir teh yang mulai dingin. Kadang ia tertidur di sofa dengan lampu ruang tamu masih menyala, dan saat Arif tiba, ia hanya menarik selimut ke tubuh istrinya tanpa sepatah kata. Hubungan yang dulunya penuh percakapan mulai berubah menjadi hening yang canggung. Aisyah mencoba mengisi kekosongan itu dengan aktivitas mengajar anak-anak mengaji di mushola kecil dekat rumah dan menulis jurnal harian tentang perasaannya. Namun, di balik senyum lembutnya, tersimpan perasaan sepi yang makin hari makin tumbuh. Arif pun sebenarnya sadar bahwa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Tapi ia tak tahu bagaimana memulainya. Setiap kali ingin berbicara, bibirnya keluh. Ia merasa tekanan pekerjaan membuatnya kehilangan arah. Sementara Aisyah terus berjuang menjaga kehangatan yang mulai memudar. Dalam doa-doa malamnya, Aisyah selalu menyebut nama Arif dengan lirih. Berharap Allah menuntun hati mereka kembali ke titik awal saat cinta masih sederhana. Dan kebahagiaan terasa cukup hanya dengan saling menatap dalam diam. Suatu sore, hujan turun perlahan membasahi halaman rumah mereka. Aisyah duduk di tepi jendela, memandangi butiran air yang menempel di kaca, mencoba menenangkan hati yang resah.
Di tangannya tergenggam sebuah buku doa. Namun matanya tak benar-benar fokus membaca. Ia hanya diam, menunggu suara pintu dibuka, berharap Arif pulang lebih awal hari itu. Namun yang datang justru pesan singkat, "Maaf, aku lembur lagi malam ini." Pesan itu terasa dingin. Tanpa emosi, tanpa tanya, tanpa rindu. Hatinya menyesak, tapi Aisyah tak ingin mengeluh. Ia hanya menutup ponsel, menatap langit abu-abu, lalu menarik napas panjang. Dalam diam, air matanya jatuh, menyatu dengan hujan yang menetes di luar. Ia teringat masa-masa awal pernikahan dulu. Saat mereka masih sering berbagi cerita kecil tentang cita-cita, tentang masa depan, bahkan tentang hal-hal sepele seperti rasa sambal buatan Aisyah yang terlalu pedas. Semua terasa hangat dan hidup. Tapi kini, seolah waktu mencuri semua itu. Arif jarang berbicara, dan ketika berbicara pun hanya seputar pekerjaan. Kadang Aisyah merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Ia berusaha menyibukkan diri dengan kegiatan mengajar dan memasak. Namun kesepian tetap datang seperti bayangan yang tak bisa diusir. Pernah suatu malam, Aisyah menunggu Arif hingga lewat tengah malam. Saat laki itu datang dengan wajah lelah, Aisyah menyapanya lembut. Tapi Arif hanya menjawab singkat lalu masuk kamar tanpa menatapnya. Malam itu Aisyah tak kuat menahan air mata. Ia berlutut di ruang tamu, berdoa dalam bisu. Berharap Allah memberi mereka jalan keluar dari kerenggangan yang tak lagi bisa disembunyikan. Ia tahu cinta bukan sekadar kata-kata manis, tapi juga perjuangan. Namun bagaimana bisa berjuang sendirian? Bila pasangan yang seharusnya menggandeng tangan justru semakin menjauh? Dalam hening itu, ia mulai sadar bahwa sesuatu dalam pernikahan mereka mulai retak, bukan karena kebencian, tapi karena kurangnya perhatian yang perlahan mengikis cinta. Keesokan paginya, matahari muncul malu-malu di balik awan, menembus tirai ruang tamu yang sedikit berdebu. Aisyah terbangun lebih awal seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dengan telur mata sapi dan secangkir kopi hitam yang biasa disukai Arif. Namun kali ini, ia menatap meja makan itu lama sekali, seolah ingin memastikan dirinya tidak bermimpi. 2 piring di sana tampak asing baginya. Satu miliknya, satu lagi seolah tak pernah disentuh. Ia sadar, selama beberapa minggu terakhir, meja itu lebih sering menyimpan sisa makanan daripada tawa dan percakapan. Ketika Arif akhirnya keluar dari kamar dengan wajah lelah, suasana di antara mereka masih saja sunyi. "Kopinya sudah siap," ujar Aisyah pelan, mencoba terdengar biasa. Arif hanya mengangguk tanpa menatap, lalu duduk. Suara sendok beradu dengan piring menjadi satu-satunya hal yang terdengar. Aisyah ingin berbicara, ingin menanyakan kabar. Tapi ada tembok tak terlihat yang membungkamnya. Ia takut kata-katanya justru membuat keadaan semakin tegang. Arif pun sebenarnya ingin meminta maaf. Ingin menjelaskan semua beban pekerjaan yang membuatnya menjauh. Tapi egonya lebih kuat dari niatnya. Ia merasa terlalu letih untuk menjelaskan, terlalu rumit untuk dimengerti. Saat Arif pamit berangkat kerja, Aisyah hanya menatap punggungnya yang menjauh tanpa sempat berkata apapun. Setelah pintu tertutup, keheningan kembali menguasai rumah itu. Ia duduk di kursi, menatap kopi Arif yang masih setengah penuh. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Siang itu,
Aisyah menulis panjang di buku hariannya, menumpahkan segala yang tak bisa diucapkan. Aku mencintainya, tapi aku tak tahu apakah cinta ini masih berarti jika hanya aku yang memeluknya. Tulisnya dengan tinta yang mulai luntur oleh air mata. Dalam hati, ia masih berharap Arif akan menyadari bahwa di balik sikap diamnya, ada perempuan yang menunggu untuk dipahami, bukan hanya dilihat. Tapi harapan itu perlahan memudar. Seperti cahaya pagi yang terserap oleh awan kelabu di langit rumah mereka. Malam itu menjadi saksi pertama kali Aisyah benar-benar marah. Bukan karena emosi sesaat, tapi karena rasa sakit yang sudah lama ia pendam. Arif pulang hampir pukul 12 malam. Langkahnya berat dan wajahnya tampak kosong. Saat pintu terbuka, aroma parfum asing menyelinap bersama angin malam, membuat dada Aisyah bergetar hebat. "Kamu dari mana, Mas?" tanyanya pelan tapi tegas. Arif terdiam, kaget mendengar nada suara yang berbeda dari biasanya. Lembur, jawabnya singkat. Namun Aisyah tahu, itu bukan kebenaran sepenuhnya. Ada jejak samar pada kemeja Arif. Mungkin debu parfum wanita, mungkin hanya prasangka. Tapi cukup untuk menyalakan bara di hatinya. Lembur atau lari dari rumah ini? Lanjutnya, suaranya kini bergetar. Arif menatapnya, lalu mengalihkan pandangan. "Aku capek, Aisyah. Jangan mulai malam ini." Kalimat itu seperti pisau yang menembus jantungnya. Aisyah menahan air mata yang hampir tumpah, tapi suaranya pecah juga. "Kamu pikir aku tidak capek? Setiap hari menunggu kamu pulang tanpa tahu apa yang kamu rasakan. Rumah ini dingin, Mas. Dingin sekali." Arif terdiam. Ia tahu Aisyah benar, tapi ia tak punya kata untuk menjawab. Ia memilih diam, dan diam itulah yang paling melukai. Hening panjang menggantung di antara mereka. Hanya suara jam dinding yang terdengar, menghitung detik-detik runtuhnya kehangatan yang dulu mereka bangun bersama. Aisyah akhirnya duduk di lantai, menangis sejadi-jadinya. Arif berdiri terpaku, merasa bersalah tapi tak tahu bagaimana memperbaikinya. Malam itu mereka tidur di kamar yang sama, tapi dengan hati yang terpisah jauh. Dalam kegelapan, Aisyah memejamkan mata, mencoba mengingat kembali janji mereka di hari akad, untuk saling menjaga dalam suka dan duka. Namun kini, yang tersisa hanyalah duka tanpa penjaga. Ia berdoa lirih, memohon agar Allah memberinya kekuatan. Sebab cinta saja tampaknya sudah tak cukup untuk mempertahankan segalanya. Di luar, hujan kembali turun. Seolah langit pun turut menangisi rumah yang perlahan kehilangan cahaya cintanya. Pagi berikutnya, udara terasa berat. Aisyah menatap wajahnya di cermin kamar mandi, pucat. Matanya sembab, dan senyumnya entah kemana pergi. Ia mencoba menata hijabnya seperti biasa. Berusaha tampil tenang di luar meski hatinya masih berantakan. Sementara di meja makan, Arif duduk diam menatap secangkir kopi yang sudah dingin sebelum sempat disentuh. Tidak ada kata maaf, tidak juga selamat pagi. Hanya dua manusia yang pernah saling mencintai kini duduk berseberangan. Seperti orang asing yang tak tahu harus berkata apa. Aisyah akhirnya membuka suara lebih dulu. Suaranya pelan tapi menusuk. "Kalau memang kamu sudah lelah, katakan, Mas. Aku tidak ingin menahan seseorang yang hatinya sudah pergi." Arif menunduk, menatap meja, lalu menarik napas panjang.
Aku cuma butuh waktu, jawabnya singkat. Kalimat itu membuat dada Aisyah semakin sesak. Waktu untuk apa? Untuk melupakan aku, balasnya dengan mata yang mulai berkaca. Arif tak menjawab. Ia bangkit, mengambil jaket, lalu berlalu begitu saja tanpa menatap istrinya. Suara pintu tertutup seperti gema perpisahan yang belum resmi diucapkan. Sejak hari itu, rumah mereka benar-benar kehilangan suara. Tak ada lagi panggilan lembut, tak ada lagi tawa. Hanya langkah kaki yang saling menghindar. Aisyah mencoba tegar, tapi setiap malam ia menangis diam-diam di atas sajadah. Memohon agar Allah memberi petunjuk, apakah ini masih cinta? Atau hanya kenangan yang menolak pergi? Ia mulai merasa, mungkin cinta memang tidak selalu berarti bersama. Kadang cinta justru mengajarkan kita untuk merelakan. Namun dalam hati kecilnya, Aisyah masih berharap Arif kembali pulang bukan hanya secara fisik, tapi juga hatinya. Ia menatap foto pernikahan mereka di dinding, dua wajah bahagia, dua tangan yang saling menggenggam janji. Kini, hanya bayangan yang tersisa. Tapi entah kenapa, Aisyah masih tidak sanggup melepas. Karena bagi dirinya, cinta bukan sekadar kisah manis yang berakhir indah, melainkan kesetiaan untuk tetap berdoa. Bahkan ketika hati mulai retak, hari berganti, tapi suasana di rumah itu tetap dingin. Aisyah mulai terbiasa makan sendirian, menatap piring dan sendok hanya untuk satu orang. Kadang ia menatap kursi kosong di seberangnya, seolah berharap Arif tiba-tiba datang dan meminta maaf. Namun keajaiban itu tak pernah terjadi. Dalam diam, Aisyah mulai belajar menenangkan dirinya, menemukan kedamaian di tengah luka yang belum sembuh. Ia menulis di buku hariannya, menumpahkan semua yang tak sempat diucapkan. Aku masih mencintainya, tulisnya di halaman yang basah oleh air mata. Tapi aku juga ingin bahagia. Di sisi lain, Arif sebenarnya juga tersiksa. Ia sering duduk lama di mobilnya setiap malam setelah pulang kerja, menatap kosong ke arah rumah yang dulu terasa seperti surga. Ia ingin mengetuk pintu, tapi rasa bersalah membuat langkahnya berat. Dalam pikirannya, ia masih mencintai Aisyah, tapi egonya menahannya untuk mengaku salah. Ia takut bahwa jika ia kembali, semuanya tak akan sama lagi. Beberapa malam, Arif bermimpi tentang hari pernikahan mereka, tentang senyum Aisyah, tentang janji yang ia ucapkan di hadapan saksi dan keluarga. Ia terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa cinta yang dulu ia abaikan kini menghantuinya setiap hari. Di waktu yang sama, Aisyah juga mulai merenungi arti kesabaran. Ia mendengarkan ceramah tentang keikhlasan, tentang bagaimana cinta sejati bukan sekadar bertahan, tapi juga memberi ruang bagi masing-masing untuk belajar. Setiap pagi, ia membuka jendela dan membiarkan cahaya masuk, berusaha meyakinkan dirinya bahwa luka ini pun akan sembuh. Namun jauh di lubuk hatinya, Aisyah tahu bahwa cinta mereka belum benar-benar berakhir. Masih ada doa yang menunggu dijawab, masih ada kisah yang belum selesai. Ia hanya tidak tahu apakah takdir akan mempertemukan mereka lagi, atau justru mengajarkan arti cinta melalui perpisahan yang penuh makna. Suatu sore yang mendung, Aisyah menerima pesan singkat dari nomor yang sudah lama tidak muncul di layar ponselnya. "Boleh kita bicara malam ini?" tulis Arif. Tangannya bergetar saat membaca kalimat itu. Ia tak langsung menjawab, jantungnya berdetak cepat. Campuran antara rindu, marah, dan ketakutan.
Setelah berpikir cukup lama, ia hanya membalas singkat, "Baik, di rumah." Malamnya, hujan turun deras seperti waktu yang sengaja ingin memeluk bumi. Aisyah menyiapkan teh hangat dan duduk menunggu di ruang tamu. Lampu remang-remang menerangi ruangan yang terasa asing tapi penuh kenangan. Ketika pintu akhirnya diketuk, dadanya serasa sesak. Arif berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah. Rambutnya sedikit basah oleh hujan. Tanpa banyak kata, ia masuk dan duduk di kursi. Seberang, hening. Hanya suara hujan yang mengisi jarak di antara mereka. "Aku tahu aku salah," ucap Arif akhirnya, suaranya parau. "Aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri sampai lupa kalau kamu juga sedang berjuang sendirian di rumah ini." Aisyah menatapnya lama. Matanya berkaca, tapi suaranya tenang. "Aku tidak butuh kamu menjadi sempurna, Mas. Aku cuma ingin kamu ada." Kalimat itu membuat Arif menunduk. Ada perasaan bersalah yang begitu dalam. Namun juga kelegaan karena akhirnya ia bisa berbicara tanpa dinding di antara mereka. Mereka berbicara lama malam itu. Tentang perasaan, tentang ketakutan, tentang kesalahan yang tak pernah mereka akui. Sesekali Aisyah menangis, tapi kali ini bukan karena kecewa, melainkan karena merasa hatinya mulai terbuka kembali. Di akhir percakapan, Arif berkata pelan, "Aku ingin memperbaiki semuanya, tapi aku tidak tahu apakah masih ada tempat untukku di hatimu." Aisyah menatapnya dengan senyum kecil, lalu menjawab, "Tempat itu tidak pernah hilang, Mas. Hanya tertutup oleh luka yang belum sempat disembuhkan." Kalimat itu membuat keheningan malam terasa hangat, seperti cahaya kecil yang perlahan muncul setelah badai panjang. Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana di rumah mulai terasa berbeda. Meskipun belum sepenuhnya pulih, ada perubahan kecil yang membuat segalanya terasa lebih ringan. Arif mulai sering membantu di dapur, sesuatu yang dulu hampir tak pernah ia lakukan. Ia tidak pandai memasak, tapi sekadar memotong sayur atau menyiapkan teh untuk Aisyah sudah menjadi bentuk kecil dari perhatiannya. Aisyah memperhatikan semua itu dengan diam. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa niat baik itu tulus. Kadang mereka masih berselisih tentang hal-hal kecil, seperti siapa yang lupa mematikan lampu atau siapa yang menaruh baju sembarangan. Tapi kali ini mereka belajar untuk tertawa setelahnya. Tidak ada lagi diam panjang yang mencekik. Tidak ada lagi tatapan dingin yang memisahkan. Suatu pagi, Aisyah sedang menyiram bunga di halaman ketika Arif keluar membawa 2 cangkir kopi. "Aku buatkan untukmu," katanya sambil tersenyum canggung. Aisyah menerimanya dengan tatapan lembut. "Terima kasih," jawabnya singkat, tapi suaranya penuh arti. Mereka duduk di teras, memandangi matahari yang perlahan naik dari balik pepohonan. Hening, tapi hening yang menenangkan, bukan lagi menyakitkan. Dalam hati, Aisyah mulai menyadari sesuatu. Cinta ternyata tidak hilang hanya karena pernah retak. Ia bisa tumbuh kembali di tempat yang sama, jika dua hati mau menanamnya bersama. Arif pun tampak berubah. Ia mulai lebih banyak di rumah, memperhatikan cara Aisyah tersenyum, bahkan memuji masakannya tanpa menunggu ditanya. Malam-malam mereka kini diisi dengan obrolan sederhana, membahas rencana kecil seperti menanam bunga baru di halaman atau memperbaiki
pagar yang mulai berkarat. Perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi perlahan. Seperti musim semi yang datang setelah dingin panjang. Aisyah tidak lagi merasa sendirian. Dan Arif tidak lagi merasa terasing di rumahnya sendiri. Namun di balik semua kehangatan itu, Aisyah masih menyimpan sedikit takut. Ia takut kebahagiaan ini hanya sementara. Bahwa suatu saat Arif akan kembali seperti dulu. Tapi setiap kali kekhawatiran itu muncul, ia melihat tatapan Arif yang kini penuh ketulusan dan hatinya tenang. Ia belajar percaya lagi, bukan karena Arif berjanji, melainkan karena kali ini Arif benar-benar berusaha membuktikannya. Di sore hari, ketika matahari condong ke barat dan sinarnya menyapu ruang tamu mereka, Aisyah tersenyum sambil berbisik pada dirinya sendiri. Mungkin cinta sejati bukan tentang tidak pernah terluka, tapi tentang berani mencoba lagi setelah luka itu sembuh. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang lebih tenang. Dan rumah kecil itu kembali dipenuhi tawa. Tidak selalu sempurna, terkadang masih ada nada tinggi dalam percakapan. Masih ada hari di mana lelah membuat mereka salah paham. Namun bedanya, kini mereka berdua tahu bagaimana cara menyembuhkan luka sebelum membusuk. Aisyah tidak lagi memilih diam, dan Arif tidak lagi memilih pergi. Mereka mulai belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling ingin memperbaiki. Dalam setiap detik, mereka berdua seperti sedang belajar ulang bagaimana menjadi pasangan. Bukan dari awal, melainkan dari titik di mana mereka dulu hampir menyerah. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan suara petir menggema di langit, Aisyah duduk di ruang tamu sambil menatap jendela. Arif datang membawa selimut dan duduk di sampingnya. Dulu, waktu kita baru menikah, kamu paling takut suara petir, ucap Arif sambil tersenyum kecil. Aisyah menatapnya, lalu tertawa pelan. Iya, dan kamu selalu pura-pura berani padahal kamu juga takut. Mereka tertawa bersama. Dan tawa itu seperti cahaya kecil yang menerangi malam panjang mereka. Di antara percakapan ringan itu, Aisyah menyadari sesuatu, bahwa yang mereka miliki kini bukan sekadar cinta, tapi juga persahabatan yang tumbuh dari luka yang pernah menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Arif mengajak Aisyah ke tempat pertama kali mereka bertemu. Sebuah taman kecil di pinggir kota. Pepohonan masih sama, udara masih sejuk seperti dulu. Tapi yang berbeda adalah cara mereka saling memandang. Aisyah merasa seperti kembali ke masa muda mereka, ketika semuanya masih sederhana dan penuh harapan. Arif menggenggam tangannya pelan. Maaf kalau dulu aku membuatmu merasa sendirian, katanya lirih. Aisyah menatap matanya, tersenyum dengan air mata yang jatuh tanpa bisa ia tahan. Kita berdua yang salah, Rif. Tapi kita juga berdua yang memilih bertahan. Itu yang penting. Di hari itu, mereka duduk cukup lama di bangku taman. Berbicara tentang masa depan, bukan yang besar, tapi yang nyata, memperbaiki rumah, menabung untuk umrah, dan menjaga satu sama lain dengan sabar. Langit sore berwarna jingga lembut, seolah ikut memberkati keikhlasan dua hati yang akhirnya pulih. Aisyah menatap Arif dan merasakan sesuatu yang dulu hampir hilang, rasa aman. Ia tahu, apapun yang terjadi nanti, mereka telah menemukan versi terbaik dari cinta mereka, bukan yang menggebu, tapi yang matang, yang tahu bahwa rumah tangga bukan hanya tentang bertahan, melainkan tentang pulang berulang kali, meski pernah tersesat.